Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House, Chapter 549. Di saat Zhu Zheng sedang merasa marah dengan tindakan kelompok Eclipse Moon. Di sisi lain Seiichiro Jinguji bersama dengan kelompok Eclipse Moon sedang melakukan pemusnahan di alun-alun kota Jiangning. Kita harus mencari tempat yang cukup untuk beristirahat dan mengisi kembali perbekalan sebelum melanjutkan perjalanan. Perhentian berikutnya tampaknya adalah Lingdu. Ucap Seiichiro Jinguji dengan kedua tangan dimasukkan ke saku. Pose yang sama seperti yang dilakukan laki-laki umumnya karena merasa itu keren. Kalian juga mikir gitu kah, guys? Karena mereka sudah membuat masalah yang besar dan menarik perhatian wilayah Jiangnan yang menjadi pusat kekuatan di Cina. Feng Huangyuan dengan pasti menduga kalau jalan mereka ke depannya tidak akan mudah lagi. Lagi pula mereka belum menghadapi pasukan elit wilayah Jiangnan, ditambah lagi mereka menyerang negara lain, sudah pasti wilayah Jiangnan akan menjadi melawan sekuat tenaga. Segalanya pasti tidak akan berjalan mulus. Mereka yang datang ke pertempuran sebelumnya hanyalah sekelompok organisasi sipil, dan orang-orang dari distrik Jiangnan belum muncul. Orang-orang itu masih akan melawan kita sampai akhir, kata Feng Huangyuan sambil membaca dokumen. Feng Huangyuan, jangan selalu pesimis. Sekarang semuanya berada di bawah kendali kita. Ucap Seiichiro Jinguji yang sudah merasa kalau mereka menang karena selama sampai di tanah Cina mereka belum pernah kalah sekalipun. Dia kemudian dengan yakin mengatakan kalau hanya butuh sedikit usaha lagi mereka akan bisa mendapatkan tanah untuk ditinggali di Cina. Satu perang lagi, maka wilayah Jiangnan akan menyadari betapa kuatnya kita. Kemudian mereka akan menghentikan perlawanan mereka yang tidak profesional dan memberikan tanah ini. Sama seperti saat kita di Kanto, kata Seiichiro Jinguji sambil membentangkan tangannya. Feng Huangyuan yang mendengar itu kembali mengingatkan Seiichiro Jinguji kalau yang mereka serang saat ini adalah negara lain. Bukan negara Neon, jadi perlawanan musuh sudah pasti berbeda dari saat mereka di Kanto yang para petingginya takut memusnahkan kelompok Eclipse Moon karena tidak ingin mengalami kerugian dan membuat kekuatan mereka melemah, lalu posisi dan wilayah mereka diambil oleh orang lain. CK, ini bukan negara Neon. Bagaimana kau tahu kalau orang-orang di wilayah Jiangnan punya pemikiran yang sama dengan petinggi di Izumo? Mereka takut jika mereka menghancurkan kita, kekuatan mereka sendiri akan melemah. Dan organisasi lain akan mengambil keuntungan dari situasi ini dan membiarkan kita melakukan apapun yang mereka inginkan. Ucap Feng Huang bertanya sekaligus mengingatkan bahaya Yanag akan mereka hadapi, sekaligus secara tidak langsung meminta Seiichiro Jinguji untuk berhati-hati dan tidak bertindak berlebihan. Bukankah semua orang yang berpangkat tinggi di dunia itu sama? Ucap Seiichiro Jinguji balik bertanya, karena dia menganggap semua petinggi di negara di seluruh dunia itu sama saja. Jadi kita harus mulai dari sekarang, untuk mencegah serangan mendadak dari wilayah yang lebih besar, kita harus membersihkan area dalam radius 5 km dari area ini secara menyeluruh. Jangan biarkan seorang pun hidup, kata Feng Huangyuan yang sudah tidak bisa membujuk Seiichiro Jinguji lagi. Jadi Feng Huangyuan hanya bisa mengatakan untuk bertindak cepat sebelum wilayah Jiangnan mengerahkan kekuatan penuh mereka untuk melawan. Singkat cerita, di sisi lain, tepatnya dalam ruang pertemuan kecil wilayah Jiangnan, Zhu Zheng sedang mengadakan rapat sesuai janji sebelumnya karena 1 hari sudah berlalu. Namun sebelum memulai rapat, dia memberitahukan informasi tentang pergerakan kelompok Eclipse Moon yang dia ketahui dari laporan sebelumnya. Hadirin sekalian, aku punya berita buruk untuk diberitahukan pada kalian. Pagi ini, Eclipse Moon sudah meninggalkan kota Linhai dan tiba di kota Jiangning di dekatnya. Ucap Zhu Zheng menjelaskan dengan santai.
Wu Shifang yang merupakan pemimpin organisasi mutan dari kota Jiangning kaget mendengar informasi yang dikatakan Zhu Zheng. Apa? Bagaimana keadaan kota Jiangning sekarang? Teriak Wu Shifang setelah berdiri dan memukul meja karena emosinya yang meledak-ledak. Setelah mengetahui kalau kelompok Eclipse Moon sudah berada di kota Jiangning. Zhu Zheng yang melihat sikap Wu Shifang dan rupanya sudah memberikan perintah pada warga kota Jiangning untuk bersembunyi, mengingatkan Wu Shifang untuk tenang. Wu Shifang, jangan influsif dan duduklah. Kami sudah memberitahu warga di kota Jiangning untuk bersembunyi dan tidak menghadapi Eclipse Moon. Saat ini, mereka telah menduduki lapangan Jiangning, dan organisasi-organisasi di daerah itu telah musnah. Meski sudah mendengarkan penjelasan Zhu Zheng, Wu Shifang masih merasa khawatir karena keamanan kelompok dan keluarganya di kota Jiangning masih belum terjamin. Meski hanya organisasi di dekat alun-alun yang hancur, pasukanku pun tidak aman. Pikir Wu Shifang yang masih belum puas setelah mendengar perkataan Zhu Zheng. Panglima Zhu Zheng, aku ingin kembali dulu dan menyelesaikan urusan internal wilayahku. Ucap Wu Shifang meminta izin pamit dan ingin segera kembali ke kota Jiangning. Lan Xincheng yang melihat sikap Wu Shifang itu kemudian memarahi Wu Shifang karena sikapnya itu bisa saja merusak rencana mereka untuk memusnahkan kelompok Eclipse Moon. Omong kosong. Wu Shifang, menurutmu sekarang jam berapa? Apa kau pikir kau bisa melakukan apa yang kau inginkan? Yang terpenting untukmu sekarang adalah bekerja sama dengan markas besar dan menyelesaikan masalah Eclipse Moon. Teriak Lan Xincheng menegur Wu Shifang. Cukup, Lan Xincheng, dia hanya khawatir tentang keluarga dan teman-temannya. Itu bisa dimengerti. Ucap Zhu Zheng menghentikan Lan Xincheng memahari Wu Shifang, yang tentu saja Lan Xincheng mematuhi perkataan Zhu Zheng. Panglima. Ucap Wu Shifang tersentuh melihat Zhu Zheng yang memahami perasaannya. Setelah itu Zhu Zheng memberitahu pada semua orang kalau mereka harus bertindak cepat sebelum kelompok Eclipse Moon semakin menggila dan mencapai Central Plains. Kemudian Zhu Zheng meminta semua kapten dari 3 kelompok yang sudah ditentukan mengatakan pendapat dan rencana mereka untuk melawan kelompok Eclipse Moon. Lagi pula Zhu Zheng sudah memberikan informasi pada mereka agar mereka bisa membuat rencana atau ide untuk melawan kelompok Eclipse Moon. Kita tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa. Orang-orang itu baru saja tiba di kota Jiangning dan jumlah mereka tidak banyak. Tidak mungkin mereka bisa melakukan pengepungan yang menghancurkan semua pasukan di kota Jiangning dalam waktu singkat. Kita harus menyelesaikan rencana pemusnahan Eclipse Moon hari ini dan berangkat ke Jiangning besok pagi untuk membunuh mereka di daerah pesisir sesegera mungkin dan mencegah mereka sampai ke Central Plains. Sekarang, aku minta ketiga kapten tim untuk berbicara tentang hasil diskusi kalian kemarin. Zhang Yi, mari kita mulai dengan dirimu. Ucap Zhu Zheng meminta Zhang Yi mengatakan pendapat dan rencananya. Zhang Yi kemudian berdiri dan mengatakan pendapatan dan rencana yang dia dan kelompoknya pikirkan untuk menghadapi kelompok Eclipse setelah selesai menganalisa informasi yang dia dapatkan sebelumnya. Kami sudah menganalisisnya kemarin dan menyadari kalau kita bisa menghancurkan mereka, baik dengan senjata api, jumlah orang, dan kekuatan supranatural. Kuncinya adalah memahami sepenuhnya kemampuan semua anggota tim Eclipse Moon. Secara khusus, kita perlu menemukan cara untuk meretas saluran informasi mereka. Itulah yang aku simpulkan. Ucap Zhang Yi menjelaskan pendapatnya pada Zhu Zheng. Analisis Zhang Yi benar. Wilayah kami akan memberikan bantuan bersenjata pada MU. Jawab Zhu Zheng sepakat dengan perkataan Zhang Yi lalu berniat mendukungnya dengan memberikan bantuan senjata. Apakah Anda berencana menggunakan senjata termal untuk melakukan serangan yang ditargetkan? Tanya Wu Shifang pada Zhu Zheng karena terkejut mendengar perkataan Zhu Zheng mengungkit tentang senjata. Kemudian chapter 549 pun berakhir. Kata-kata sore ini adalah info modem Wi-Fi murah berkualitas. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.
Kejar tayang Cok.